Shalom Sobat BSJD, pendengar setia program berita Selamat Jadi Dumah dimanapun Anda berada. Saya harap kita dalam keadaan baik. Saat ini kita akan kembali mendengarkan renungan yang diambil dari Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-12 dan yang ke-13 yang berbunyi demikian. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengeluarkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Amin untuk pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sobat BSJD dimanapun berada. Kusta merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya. Karena dalam zaman Yesus masih belum ada obat yang bisa menyembuhkannya. Secara teologis, penyakit kusta dipandang orang-orang Yahudi sebagai bentuk hukuman terhadap orang yang berbuat dosa tertentu. Orang yang mengalami penyakit ini sangat menderita. Secara fisik tubuh mereka lambat laun semakin rusak, dan secara psikis mereka dikucilkan dan dibuang dari masyarakat. Penyakit ini dianggap sebagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh manusia. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Sobat BSJD yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita tadi, penderita kusta yang melihat Yesus tersungkur dan memohon kesembuhan terjadi atas dirinya. Karena penderita kusta ini memiliki iman dan sangat percaya bahwa Yesus bukan sekedar manusia biasa, melainkan Tuhan Allah yang mampu menyembuhkan penyakitnya. Tuhan Yesus selalu mengeluarkan tangannya dan menjamah orang itu, maka tahirlah dia. Dalam kehidupan kita sekarang, kita mungkin jarang melihat orang yang terkena penyakit kusta. Namun bukan berarti kehidupan kita lepas dari dosa. Dosa itu sama seperti penyakit kusta pada zaman Yesus. Tidak bisa disembuhkan selain dari kuasa dan mukjizat dari Tuhan itu sendiri. Karena itu pentingnya kesadaran diri bahwa kita ini adalah manusia yang lemah dan tak berdaya. Seharusnya memiliki sikap seperti orang kusta dalam pembacaan tadi. Sadar akan kehidupan yang berdosa dan meminta pertolongan Tuhan supaya dibebaskan dan ditahirkan dari belenggu tersebut. Namun dalam kehidupan sekarang banyak orang mulai tidak lagi menyadari bahwa kehidupannya sangat dekat bahkan di dalam dosa itu sendiri. Perlu pendekatan diri melalui iman dan kepercayaan kita yang sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar kita dibebaskan. Karena jika kita terus dibelenggu, maka tidak hanya secara fisik namun secara rohani kita akan perlahan mengalami kematian. Dan jika itu terjadi, maka tidak ada lagi cara untuk menyelamatkan kita. Selagi masih kuat, selagi masih sehat, selagi masih hidup, mari kita dekatkan diri kepada Tuhan dalam keyakinan yang sungguh nyata melalui hati, pikiran, dan tindakan kita. Maka sama seperti orang yang mengalami sakit kusta tadi, Tuhan Yesus akan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Amin untuk renungan kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup dan kehidupan kami sampai pada saat ini. Dari tidur malam kami sampai pada pagi hari ini, Tuhan masih mengizinkan kami merasakan nafas kehidupan, melihat dunia saat ini. Kami yakin dan percaya itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan yang berkenan dan berkehendak menjadikan hidup dan kehidupan kami sebagai hidup yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, walaupun kami tahu hidup dan kehidupan kami ini tidak pernah lepas dari yang namanya belenggu dosa. Tapi kami yakin melalui kuasa dan penyertaan Roh Kudus-Mu akan selalu senantiasa menegur mengingatkan kami agar kami selalu berusaha menjauhinya, agar kami berusaha untuk lepas dari belenggu tersebut. Karena kami yakin melalui iman dan percaya kami, Tuhan mampu menyembuhkan, Tuhan mampu mengangkat dosa-dosa kami, sehingga kami menjadi tahir kembali dan layak menerima kerajaan sorga yang Engkau janjikan, keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dimanapun kami berada saat ini, kami memohon pertolongan-Mu. Lindungi sertai kami dalam setiap aktivitas pekerjaan yang kami lakukan.
Dari sepanjang hari ini, pagi ini sampai pada malam nanti, biarlah Tuhan senantiasa memberkati menyertai kami. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak baik yang ingin mengganggu kami. Jauhkanlah kami dari berbagai tindakan-tindakan jahat yang ingin orang lakukan kepada kami. Dari dosa-dosa, dari iblis, dari kuasa-kuasa roh jahat apapun yang ingin mengganggu kami. Biarlah senantiasa kasih penyertaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini hidup dan kehidupan kami semua. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami yang jadi, karena kehendak-Mu mendatangkan damai sejahtera bagi kami sekalian orang yang percaya. Di dalam oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.